Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang teknologi dan pengawetan susu. Dan untuk itu saya share screen dulu materinya. Ya, pengawetan dan pengolahan susu. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pekan yang lalu, bahwa untuk produk susu, sebentar ya, saya jadi pengawetan dan pengolahan susu, saya hentikan dulu ya sebentar. Oh, saya salah ini ya. Sebentar, saya ulang. Ya, yang ini salah tadi, salah memasukkan. Seperti yang saya jelaskan pada pekan yang lalu, bahwa induk sapi itu yang terseleksi dia bisa menghasilkan 6.000 liter atau lebih per periode laktasi, sedangkan anak sapi itu hanya butuh 1.000 liter untuk pertumbuhan dan pertahanan tubuh. Dan artinya ada 5.000 liter yang merupakan kelebihan, dan itulah kelebihan yang diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Nah, untuk pengolahan sendiri, yang lalu saya sudah jelaskan tentang pengawetan. Nah, pengolahan sendiri sebenarnya awalnya itu tidak disengaja. Ya, pada saat itu di Timur Tengah, ya susu diangkut di dalam kantong perut kambing, kemudian terjadi proses penggumpalan. Nah, setelah terjadi proses penggumpalan, pada saat itu para musafir mengira bahwa susunya rusak, tetapi karena kita tahu bahwa pada saat itu di Timur Tengah sangat sulit untuk air, dan sehingga mereka mencoba meminum susu yang menggumpal itu, dan ternyata susu yang menggumpal itu rasanya enak, dan itulah kemudian terjadi proses pengawatan pertama kali, yaitu susu fermentasi, itu yogurt, dan untuk proses yang sudah lebih lanjut menjadi keju. Nah, pengawetan dan pengolahan ini kenapa perlu diperlukan? Karena daya tahan susu itu hanya kurang lebih 3 jam pada suhu kamar ya sebelum terjadi perubahan fisik dan kimia. Bila lebih dari 3 jam, maka akan terjadi perubahan fisik dan kimia. Hal ini disebabkan karena adanya kontaminasi mikroorganisme, di mana susu itu sangat disukai oleh mikroorganisme. Jadi kalau untuk pengawetan memperpanjang daya simpan, sedangkan pengolahan adalah merubah menjadi produk yang yang bukan lagi sebagai produk susu segar, bukan lagi sebagai susu segar, tetapi sudah diolah jadi bentuk lain. Misalnya proses menjadi susu pasteurisasi, susu fermentasi, susu bubuk, susu kondensasi atau susu kental ya, dan es krim dan lain sebagainya. Sedangkan metode pengawetan itu yaitu pendinginan, pengeringan, pemanasan, penguapan, dan fermentasi. Untuk proses pendinginan susu itu disesuaikan dengan produksi susunya. Bila produksi susu banyak, maka tentu membutuhkan ruangan dingin, ya, ruangan dingin atau cooling room yang
diperuntukkan untuk menyimpan susu-susu itu sebelum diolah. Nah, sebaiknya pendinginan itu segera dilakukan setelah pemerahan dan suhunya pada suhu ruangan atau suhu yang diperuntukkan untuk penyimpanan ini adalah suhu dipertahankan di dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. Kalau produknya sedikit, mungkin hanya dibutuhkan tangki pengumpul atau immersion cooler kalau skala kecil, atau pendingin di dalam can, di can susu. Sedangkan untuk pemanasan, ini pertama kali sebenarnya ditemukan yang disebut dengan pasteurisasi oleh Louis Pasteur. Jadi pada umumnya dulu pasteurisasi itu yaitu dengan perlakuan pemanasan khusus yang dapat mematikan Mycobacterium tuberculosis pada suhu 63 derajat Celcius selama 10 menit tanpa mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari susu tersebut. Nah, pasteurisasi minimal itu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Di mana kenapa tuberkulosis dia jadikan sebagai indeks untuk pasteurisasi? Karena kalau tuberkulosis mati pada suhu tertentu ini, maka berarti bakteri patogen lainnya juga ikut mati. Sedangkan indeks untuk enzim yang dapat rusak karena pasteurisasi itu adalah enzim fosfatase, yaitu lipase dan protease, yang di mana enzim ini dapat merusak susu, dan inilah tujuan sekunder dari pasteurisasi. Nah, untuk pasteurisasi sendiri selain dari tuberkulosis diuji pada bakteri-bakteri yang lain, salah satunya adalah coliform. Ternyata coliform itu bisa mati pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 detik dan 65 derajat Celcius selama 10 detik, di mana tuberkulosis itu mati pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 detik. Jadi lebih panjang waktu yang dibutuhkan oleh tuberkulosis untuk mati. Demikian juga dengan suhu 65 derajat Celcius selama 20 menit. Jadi di sini sebuah pembuktian bahwa kalau tuberkulosis mati, maka bakteri coliform itu juga ikut mati. Inilah dasar di dalam penentuan suhu untuk LTLT dan HTST, low temperature long time dan high temperature short time. Nah, pengawetan itu sering tidak berdiri sendiri, tetapi digabung dengan pengawetan yang lain, atau yaitu misalnya antara pasteurisasi dan pendinginan. Jadi di samping dilakukan proses pengawetan melalui proses pasteurisasi, juga dilakukan pendinginan untuk lebih memperpanjang daya simpan. Nah, pemanasan yang lain sebenarnya ada beberapa yang termasuk misalnya di sini terminasi. Meskipun terminasi itu tidak menyebabkan kematian, tetapi biasanya dilakukan untuk mengurangi bakteri patogen. 63 sampai 65 derajat Celcius selama 15 detik, sedangkan untuk LTLT dan HTST, LTLT itu kemudian ditetapkan minimal 63 derajat Celcius sampai selama 30 menit, sedangkan HTST kalau sudah mencapai suhu 72 sampai 75 derajat Celcius ke atas, yang penting suhu di bawah titik didih, selama 15 sampai 20 detik. Nah, ini ada proses yang lain disebut dengan ultra high temperature, 135 sampai 140 derajat Celcius itu beberapa detik. Sedangkan saya sudah jelaskan yang lalu bahwa UHT itu meskipun suhunya tinggi tetapi dia tidak merusak protein, karena belum sempat proteinnya rusak, dia sudah didinginkan secara cepat dan pemanasannya juga secara cepat sehingga proteinnya tidak rusak. Sedangkan sterilisasi itu lebih panjang waktunya. Nah, biasanya sterilisasi ini menyebabkan beberapa mikroorganisme memang menjadi mati semuanya, tetapi juga protein banyak yang rusak. Itu suhunya 115 sampai 120 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit. Di dalam processing pengolahan juga ini ada yang disebut dengan pemisahan dan standarisasi lemak.
Karena di sebuah industri yang pertama juga dia adalah di samping pemeriksaan kadar lemak juga memisahkan antara krim dan skim. Saya sudah pernah jelaskan pada dasar THT ya yang lalu pada semester sebelumnya. Pemisahan krim ini dilakukan dengan menggunakan krim separator, di mana prinsip dari alat ini adalah kekuatan sentrifugal, di mana krim itu akan terapung pada permukaan sehingga gampang untuk dipisahkan antara skim dan krim. Itu biasanya di krim separator itu ada eh, eh, bagian untuk mengeluarkan krim dan ada yang skim. Kemudian bagaimana menentukan kadar lemak atau membuat suatu produk dengan standarisasi lemak. Ini hanya salah satu contoh, bisa saja dengan standarisasi protein dan bagaimana menstandarisasi dengan penambahan nutrisi lainnya. Nah, ini menetapkan kandungan lemak tertentu dalam susu. Itu kita membuat misalnya susu dengan komposisi susu yang terdefinisi. Misalnya kita ingin ada susu segar yang dengan kita ingin membuat produk susu dengan kandungan lemak tertentu. Misalnya kita ingin lemaknya 3%. Maka kalau kita punya susu segar 3,8%, kemudian kita punya krim yang sudah diukur atau sudah terstandarisasi 40%, maka cara menghitungnya seperti ini. Jadi kita membuat kotak dan dihubungkan di ujung-ujung kotak. Kita tempatkan berapa yang kadar lemak yang kita ingin buat di tengah. Misalnya di sini 3%, kemudian ditempatkan di A, di sudut A itu 40% itu krim. Kemudian di sudut B itu adalah skim. Kadar skim yang kita punya itu 0,5%. Dan dikurang-kurangkanlah A, jadi di sudut kanan itu C dikurangi B, jadi dibuat di silang karena silang ya. C dikurang yang di tengah jadi B dikurangi C atau kemudian yang di kanan di bawah itu A dikurangi C, maka 40 kurang 3 itu 37 ya. Sedangkan 3 kurang 0,5 itu sama dengan 2,95. Jadi caranya mencampur adalah lemak krim 40%, kemudian susu skim 0,5%, susu yang diinginkan itu susu yang mengandung lemak 3%. Maka cara membuatnya seperti pada gambar di atas, yaitu susu skim yang ditambahkan sebanyak misalnya kalau ukurannya kilo ya, 37 kilo dan krimnya 2,95 kilo, maka kemudian baru diaduk, itulah maka akhirnya susu itu akan mengandung lemak 3%. Kira-kira seperti itu cara membuatnya. Kemudian ada lagi proses yang disebut dengan homogenisasi. Ini homogenisasi umumnya dibuat untuk menstabilkan umur lemak terhadap pemisahan gravitasi. Jadi artinya ingin agar lemaknya di dalam susu itu terdistribusi dengan sempurna atau merata di dalam produk yang kita buat. Maka caranya adalah dengan menghancurkan globula lemak menjadi globula yang lebih kecil. Jadi biasanya menggunakan alat yang disebut homogenizer ya, dengan prinsip sebenarnya jadi lemaknya itu disemprotkan dan kemudian disemprotkan secara cepat. Kemudian ada dinding yang menampung ya atau semacam dinding untuk menumbuhkan semprotan tadi sehingga saya terpancar dan akhirnya lemaknya menyebar ya, terpecah-pecah gitu ya. Kemudian berikutnya ada kita masuk pada produk. Jadi ini kalau tadi adalah cara processing ya, beberapa processing yang dilalui untuk beberapa produk tertentu, maka kita sampai kepada produk. Produk yang paling biasa dibuat untuk industri ya, industri kecil dan menengah ya. Kalau produksinya belum banyak biasanya langsung yang paling gampang dibuat adalah susu pasteurisasi.
Jadi susu pasteurisasi, produk susu cair yang dibuat dari susu, dari krim ataupun skim, dan dapat digunakan langsung oleh konsumen. Terbuatnya itu dari susu penuh, bisa juga susu skim, bisa susu standarisasi, bisa krim, dan bisa juga yogurt pasteurisasi. Ya. Daya tahannya itu 8 sampai 10 hari bila kita simpan pada 5 sampai 7 derajat Celcius. Memang lebih cepat mengalami. Ya. Kemudian kita lanjut pada susu sterilisasi, yaitu susu dengan perlakuan pemanasan yang mematikan semua mikroorganisme termasuk spora serta mengaktifasi semua enzim. Jadi steril ini dia betul-betul tidak ada lagi mikroorganisme yang mengkontaminasi di dalamnya, dimatikan semua, dan enzim-enzim yang dapat merusak produk susu juga diinaktifkan. Sehingga produk ini daya tahannya lebih lama. Jadi bisa tahunan dan tidak memerlukan refrigerator pada saat penyimpanan, contohnya susu UHT dan susu bubuk. Tetapi tentu saja kekurangannya ya, yaitu banyak nutrisinya yang sudah rusak akibat dari pemanasan. Kemudian kita beralih ke sebuah kultur starter, yaitu produk ya, sebenarnya ya tujuannya adalah untuk fermentasi. Jadi dibuat untuk beberapa produk susu fermentasi. Contohnya mau membuat yogurt, kefir, Yakult ya, mentega, keju dan lain-lain. Dan umumnya ditumbuhkan dalam kondisi tertentu. Contohnya dia pada pH tertentu, kemudian keasamannya juga tertentu, flavornya, aromanya dan konsistensinya. Ini terutama kalau yogurt itu saya sudah pernah jelaskan bahwa dia yang natural yogurt itu adalah yang seperti puding yang disendok. Nah, prinsip daripada pembuatan starter kultur, karena starter kultur dibutuhkan untuk produk susu fermentasi, ini biasa kita praktikum ya, membuat ini. Itu asam laktat akan menyebabkan penurunan pH. Jadi bakteri itu selama fermentasi, dia akan memproduksi asam laktat. Jadi bakteri yang dipakai jadi bakterinya bakteri baik ya, bakteri yang memang untuk makanan itu akan membentuk asam laktat, dan karena terjadi pembentukan asam laktat maka terjadi penurunan pH. Nah, pH inilah yang mempunyai sifat preservatif atau bisa mengawetkan. Jadi rata-rata bakteri tidak menyukai pH asam ya. Nah, sebelum membuat ini ada yang disebutkan kultur komersial atau kultur master. Biasanya ada dijual komersial, bisa juga diisolasi pada beberapa laboratorium punya ya kultur komersial. Nah, sebelum digunakan dibuat dulu menjadi kultur induk atau mother culture ya, tujuannya supaya kultur mikrobanya ini nanti tidak langsung dari kultur komersial, soalnya kalau dari kultur komersial dibuat nanti kita tidak punya stok kultur ya. Kemudian setelah itu baru kita buat lagi kultur antara intermediate culture. Jadi di sini kulturnya ini atau kultur bakterinya ini sebelum dimasukkan untuk menjadi starter produksi atau bulk starter ini, maka dibuat dulu kultur antara. Misalnya kalau kita mau buat yogurt 1000 liter, kalau untuk industri besar, maka kalau 1% berarti harus punya paling tidak 10 liter ya. 10 liter bakteri starter produksi. Nah, di media intermediate ini dibuat dulu misalnya
10 liter gitu ya, 10 liter. Kemudian nanti 10 liternya dibagi-bagi lagi supaya itu kalau mau digunakan nanti kemudian diperbanyak lagi, maka yang digunakan adalah yang starter produksi yang 10 liter lagi. Jadi kita bikin lagi 10 liter untuk langsung dimasukkan ke dalam susu yang akan dibuat, ya, dibuat yogurt. Kemudian baru nanti dikemas, ya, berapa kemasan kalau industri besar. Kalau di laboratorium ya paling bikin 1 liter, berarti yang dibutuhkan starternya cuma 10 mili gitu ya. Nah, produk susu fermentasi macam-macam. Ada yang disebut dengan susu berkultur, seperti yogurt, kefir, mentega berkultur, susu asam Skandinavia, krim berkultur, Yakult, komis, atau keju berkultur. Kemudian ada produk karbon dioksida, jadi asam laktat, asam asetat, diasetil, asetaldehida. Dan ini yang memberikan cita rasa dan aroma yang khas dalam dan segar pada susu fermentasi. Jadi kemudian hal yang menguntungkan pada susu fermentasi saat ini banyak diteliti adalah efek manfaat atau beneficial bagi kesehatan. Misalnya bisa digunakan untuk alat pencuci infeksi ya, untuk alat cuci pada perempuan ya. Kemudian bisa katanya membuat umur panjang. Sebenarnya umur panjangnya di sini karena eh, apa namanya, ada untuk sehat gitu loh maksudnya ya. Bukan memperpanjang umur dalam artian menjang umur seperti dari 60 bisa menjadi 67 misalnya. Kemudian osteosklerosis, jadi penyebab penyakit eh, penyumbatan pada pembuluh darah karena adanya apa namanya, plek ya pada pembuluh darah, itu dapat bermanfaat untuk mengatasi itu. Kemudian juga sebagai anti kolesterol, anti tumor, ini saya sudah pernah teliti tentang anti tumor menggunakan secara in vitro maupun in vivo. Kemudian peningkatan sistem imun, kemudian anti konstipasi, anti diare dan sebagainya. Jadi manfaatnya untuk makanan fermentasi itu banyak. Kita masuk pada produk lainnya, itu mentega. Mentega krim manis atau mentega krim asam atau mentega berkultur. Mentega tidak bergaram, mentega bergaram, atau mentega sangat bergaram. Jadi ada beberapa macam mentega ya. Nah, mentega itu mengandung lemak kurang lebih 80% dan kelembaban 16-18%. Itu yang baik untuk disimpan, dan mentega ini mengandung vitamin A dan vitamin D yang tinggi karena vitamin ini yang larut di dalam lemak. Jadi mentega dibuat dari krim ya. Dari krim ya. Jadi kalau dipisahkan skim dan krim, tadi saya sudah jelaskan tentang pemisahan krim dan skim ya. Jadi sekarang kalau krimnya itu bisa diolah menjadi mentega. Kemudian keju. Keju ini mungkin paling populer, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana keju ini populer pada saat ini, termasuk di Indonesia ya. Sekarang sudah mulai banyak digunakan, anak-anak sudah banyak menggunakan keju untuk produk-produk apa saja yang dibuat ya. Kemudian susu terkonsentrasi yang berbentuk padat dengan kandungan utama kasein dan lemak. Jadi keju ini karena terjadinya penggumpalan susu dan oleh enzim, oleh asam ya, oleh fermentasi, sehingga terpisah antara kart dan whey ya. Kartnya inilah kemudian yang dipres menjadi keju. Jadi kita punya keju dangke itu seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah lihat pembuatannya. Nah, di dunia ini terdapat kurang lebih sekitar 1.000 varietas keju, tetapi keju dangke belum masuk di dalamnya ya. Itu mungkin kita mau, mudah-mudahan sudah masuk pada salah satu keju dunia. Kemudian prinsip pembuatan yaitu dengan koagulasi kasein pada titik isoelektrik. Jadi kalau susu itu dia dalam keadaan pH normal sekitar 6,7 sampai 7, maka tidak terjadi proses penggumpalan.
Tetapi ketika pH-nya mulai turun ya, sampai menjadi pH 4,8 itu sudah yaitu titik isoelektrik pada kasein, maka terjadilah tarik-menarik antara kasein satu dan kasein lain, kemudian terjadi proses penggumpalan. Saya sudah pernah jelaskannya. Susu akan dibuat menjadi kart keju lunak dan bila dimatangkan akan menjadi keju keras atau keju matang dan umumnya menjadi keju keras ya. Jadi kalau sudah terjadi proses ripening, biasa istilahnya begitu, maka keju akan menjadi keras. Ini saya memperlihatkan tentang karakteristik dari beberapa kultur bakteri yang biasa digunakan untuk susu fermentasi maupun keju ya. Ada Streptococcus dan Lactobacillus. Nah, untuk Lactobacillus ini suhu pertumbuhan optimumnya adalah 30 derajat Celcius dengan toleransi garam 4-6,5%, pembentukan asam 0,8 sampai 1% asam laktat ya. Dan tidak memfermentasi asam sitrat. Kemudian Cremoris 25-30, kemudian diacetyl-lactis sekitar 30, Streptococcus thermophilus 40-45 derajat Celcius pertumbuhannya. Jadi ini dia bisa dikatakan termofilik ya, bersifat termofilik. Leconostoc citroforum 20-25. Sedangkan untuk yang Lactobacillus rata-rata dia termofilik ya. Helveticus, Lactis, Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus itu ya ini antara lebih dari 30 derajat Celcius untuk suhu pertumbuhan optimumnya. Sedangkan konsentrat yang di sini yang tidak tahan terhadap garam itu adalah Citroforum dan Acidophilus. Kemudian rata-rata pembentukan asam laktatnya kecuali Citroforum itu hanya sedikit sekali dan 1,5 di sini. Kalau Streptococcus rata-rata sama 0,8 sampai 1, tapi kalau Lactobacillus dia lebih tinggi. Bisa 2,5 sampai 3%. Untuk Helveticus Lactis 1,5 sampai 2, demikian juga Bulgaricus dan Acidophilus. Dan semuanya tidak memfermentasi asam sitrat kecuali Citroforum dan diacetyl-lactis. Nah, ini untuk klasifikasi keju ya berdasarkan kekerasan. Jadi kalau sangat keras bila kurang dari 41 ya kekerasannya ya. Kemudian ini umumnya yang keras itu dia karena di repening ya, di repening atau dilakukan proses pemeraman, dan yang semi keras itu di repening tetapi pada permukaan saja, dan yang tidak di repening itu rata-rata dia tidak merupakan keju yang lunak gitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari keju ya, misalnya Parmesan dan Grana itu termasuk keju keras. Kemudian keju sangat keras ya, extra hard. Kemudian kalau Emmental dan Gruyere itu adalah keras, Cheddar yang banyak di Indonesia ini semi keras. Jadi Gouda, Lister Havarti, Blue Cheese itu masuk pada semi keras. Dan Brie dan Kotes itu adalah keju lunak. Yang kita di Indonesia ini juga banyak. Kalau makanya kalau Dangke itu mungkin masuk dia di sini di lunak ya, semi keras atau lunak. Nah, kita melihat ke whey. Whey ini adalah cairan, jadi sisa cairan yang memisah dari padatan setelah koagulasi susu. Jadi setelah terjadi pembentukan curd, maka ketika dipisahkan cairan, ya maka sisa cairannya itu yang berupa air dikeluarkan dari proses pembuatan keju itu yang disebut dengan whey. Whey sendiri
Ada yang disebut whey manis atau sweet whey. Itu whey yang diperoleh dari pembuatan keju dengan menggunakan penggumpal rennet. Ya. Jadi kalau dipisahkan rennet, dia sebut whey manis karena seluruh laktosanya terikut pada whey, keluar semua laktosanya, tidak terikut pada kejunya. Dan pH-nya ini berkisar antara 5,9 sampai 6,6. Whey dapat dibuat menjadi whey konsentrat, powder, dan laktosa. Jadi dari whey itu bisa kita buat produk turunan lainnya dari susu, yaitu whey konsentrat powder dan laktosa. Jadi kalau membuat gula susu bisa dari whey. Nah, whey sendiri pada saat ini sebenarnya banyak digunakan untuk berbagai macam produksi, ya, produksi turunan. Contohnya di sini sebenarnya total solid dari whey itu masih ada mengandung 6,4 sampai 6,5%. Jadi ada proteinnya alpha lactalbumin, beta lactoglobulin, dan ada juga lactoferrin. Ya, airnya tinggi sekali tentu saja 93,6%. Jadi kemudian lemaknya 0,05%. Proteinnya yang tadi saya jelaskan alpha lactalbumin, beta lactoglobulin masih ada 0,055%. Sedangkan yang non protein nitrogen itu 0,18%, dan jadi ada di sini cheese whey dan casein whey, ya. Kemudian as atau lemak mineral itu 0,5 sampai 0,8% dengan kalsium 0,043 dan 0,12, fosfor 0,04, 0,65, sodium 0,05, 0,50, dan potasium 0,16, klorida 0,11, dan asam laktat 0,05, kecuali KCNW itu 0,4. Nah, di sini adalah penggunaan whey dan whey product, ya. Jadi misalnya untuk whey liquid whey atau whey cair itu bisa umumnya digunakan untuk animal feed, ditambahkan pada pakan, kemudian pembuatan roti, kemudian juga minuman, ya, kemudian juga untuk industri yeast atau industri kamir. Kemudian whey konsentrat atau powder, jadi whey konsentratnya sudah berbentuk bubuk, maka ini banyak sekali digunakan. Jadi di sini yang natural itu untuk sup, ya, untuk makanan, untuk produk bakery atau roti, salad dressing, kemudian cheese, ya, ditambahkan lagi ke keju, ya, kemudian natural processed cheese, kemudian confectionery. Kemudian untuk yang sweetened whey konsentrat yang sudah ada whey manis, ya, untuk sup dan untuk confectionery. Sedangkan untuk demineralisasi sudah dikeluarkan mineralnya, ini hampir semua digunakan kecuali untuk penambahan di whey, karena nanti kalau ini rasanya berubah. Kemudian ada deproteinase, ada yang delaktase. Yang deproteinase itu untuk animal feed rata-rata, demikian juga dengan delaktasi. Saya rasa ini bisa dibaca, ya, whey protein, konsentrat, laktosa. Ini ada yang crude, yang masih kasar, ya, jadi laktosa kasar, dan ada yang direfinasi. Kita masuk pada susu bubuk dan susu konsentrasi. Nah, susu bubuk itu produk susu yang dikeringkan sehingga kandungan airnya hanya tinggal 2,5 sampai 5%. Jadi rendah sekali kandungan airnya. Kemudian kandungan lemak susunya bubuknya itu 1,25% dengan konsentrasi asam laktat 0,15%. Dan total makrobanya maksimal hanya boleh 50. Jadi tadi terkatakan tidak steril juga, ya. Mungkin dalam processingnya, proses pengawasan bisa terjadi kontaminasi sehingga masih bisa mengandung 50.000 per gram. Pengeringan mengurangi berat dan volume atau mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan. Ini kelebihannya dari kue bubuk karena
beratnya berkurang dibanding kalau diangkut dalam bentuk susu cair. Kemudian berikutnya adalah susu konsentrasi. Susu konsentrasi ini adalah susu kental ya. Jadi susunya itu dikurangi kadar airnya sehingga dia lebih kental dan ditambahkan juga bahan padatan yang kemungkinan bisa meningkatkan padatannya, misalnya ditambahkan susu bubuk ya supaya lebih kental. Ini dibuat dalam pembuatan susu kental, tapi Indonesia dikenal dengan susu kental manis karena ditambahkan lagi gula ya untuk memperpanjang daya simpan. Ini prinsip pembuatan kue bubuk. Ini alatnya ada ya, ini jual ini stationary nasal, jadi itu susunya disemprotkan di sini, nanti dia menghambur dan ini udaranya panas, kemudian jatuh dan ditampung, sudah menjadi bubuk. Ini kalau roller yang kayak gini, roller dryer, jadi susu dialirkan ke sini, masuk ke roller, nanti ini ada pisau yang mengkerat rollernya, jadi nanti susunya menempel di sini, kemudian mengering dan akhirnya terkeruk dengan semacam pisau pengeruk dan akhirnya jatuh di sini dan dialirkanlah, jadilah dia menjadi susu bubuk. Ini hampir sama saja dengan ini. Ini spray ya. Kalau ini roller, ini spray dryer. Jadi ada 3. Ini spray juga ya. Jadi ada spray di samping roller. Jadi gabungan antara ini dan ini. Ini ya. Kemudian kita masuk pada produk susu rekombinasi. Itu salah satu metode alternatif mensuplai produk susu yang menyerupai susu segar. Susu rekonstitusi atau reconstituted milk ini paling banyak ya. Susu cair yang diperoleh dengan menambahkan, jadi biasanya kalau kita bikin produk ini rata-rata kita gunakan reconstituted milk. Susu cair yang diperoleh dengan penambahan air pada susu bubuk dengan perbandingan tertentu sehingga menyerupai susu segar. Ini ya. Kemudian susu fortifikasi yaitu fortified, itu susu yang dibuat dari susu segar atau susu rekombinasi atau susu rekombinasi lainnya dengan penambahan satu atau lebih bahan-bahan dari produk, jadi produk susu gitu. Jadi kalau misalnya fortifikasi vitamin D, ya, fortifikasi vitamin C, fortifikasi probiotik, jadi itu namanya fortifikasi. Kita masuk ke es krim. Jadi es krim itu bahan dasarnya adalah lemak 10%, susu bubuk 11%, gula 14%, bahan pengemulsi dan penstabil 0,3%, penambah rasa dan warna. Jadi prinsipnya adalah bahan-bahan itu dicampur, kemudian dipasteurisasi, kemudian langsung dilakukan pemutaran, ya diputar dengan kecepatan tertentu sehingga pada suhu dingin. Diputar pada suhu dingin, lama-lama sebagian akan membeku sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya menjadi es secara keseluruhan. Itu prinsipnya seperti itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya proses pembuatannya tertangkap udara sehingga terjadi pengembangan. Jadi mengembang produknya karena dia diputar ya, semacam di mixer begitu, tapi dengan kecepatan rendah sehingga ada tertangkap udara dan udaranya masuk ke dalam adonan, yang adonannya mengembang. Saya rasa itu untuk sementara, nanti pekan depan masih kita ketemu lagi ya. Sampai sekira demikian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.